Oke, jadi setelah Captain America Brave New World, tentu aja ekspektasi gue terhadap film-film Marvel itu semakin jatuh sebenarnya. Ya itu terlepas dari seri-series kayak Daredevil, Born Again yang tayang di antara itu ya. Tapi intinya film Thunderbolts ini sebenarnya surprisingly dengan berbagai promo yang gue lihat itu ngasih semacam secercah harapan bagi gue untuk sedikit menambah ekspektasi sebelum nonton film ini. Dan setelah gue nonton, syukurnya justru ekspektasi gue ini bisa terpenuhi. Tapi ya tentu ekspektasi gue ini adalah ekspektasi terhadap film Marvel. Tapi bukan dalam artian film Marvel era sekarang yang minimal memenuhi bare minimum standar, tapi menurut gue there is something more about film Thunderbolts ini. Film ini bukan menjadi film yang storytellingnya tuh mind blowing, yang keluar dari stigma film Marvel, tapi film ini seenggaknya jadi sebuah penuturan cerita yang fokus dan gak kemana-mana. Gue suka ya gimana akhirnya film Thunderbolt ini menjadi film Marvel yang akhirnya memperlihatkan kembali benang merah yang humanis dan manusiawi gitu ke dalam filmnya. Dari Thunderbolt gue lihat kalau misalnya film ini ya intinya tuh menariknya kalau kita tarik, film ini sebenarnya adalah film tentang kesepian, pengakuan dan tujuan hidup. Wow, filosofis banget ya Cila. Sebagian besar member Thunderbolts di sini adalah sosok anti-heroes ataupun penjahat yang punya masalah serupa. Gak jauh-jauh dari apa yang gue sebutin tadi. Ya mungkin kalau misalnya kalian pengen pembahasan dari masa lalu tiap-tiap dari mereka dan mencari apa sih persamaan masalah mereka, mungkin bisa cari cerita-cerita tentang latar belakang mereka kalau misalnya memang gak ngikutin MCU. Dan yang gue tonton barusan sih salah satunya menarik adalah Rendraverse, Bang Rendra di channelnya yang menjelaskan chronologically latar belakang dari karakter-karakter yang akan terlibat di film ini. Dari yang gue lihat, benang merahnya adalah mereka semua ini adalah orang-orang yang intinya tuh lagi mencari makna dan tujuan hidup mereka masing-masing. Berusaha bangkit dari masa lalunya yang mengekang. Yang mana kalau gue ngeliat ya sebenarnya mereka ini adalah orang yang berharap mendapatkan kembali sparks dalam hidup. Film ini berhasil menghadirkan interaksi yang lucu, bodoh, dan ceroboh dari karakter-karakter yang ada di dalamnya. Yang ketika gue lihat gimana cara mereka bersikap, menghasilkan komedi-komedi yang memancing gelak tawa, itu tuh sebenarnya adalah gimana cara mereka memendam dalam-dalam dilema dan depresi yang mereka masing-masing. Menutupi ironi-ironi mereka ke dalam celotehan-celotehan yang bodoh dan kocak. Khususnya Yelena Belova yang di sini memang dibuat jadi sentral cerita. Di situ gue suka sih, gimana film ini walaupun dengan karakter yang banyak, gak berusaha memberikan storytelling overwhelming ke tiap-tiap dari mereka. Ya dia tetap berusaha, tetap agak sempit juga, tapi mereka tetap berusaha gimana ceritanya supaya Yelena Belova tetap menjadi sentral cerita film ini. Konflik utama dari cerita ini pun menurut gue ya intinya disebabkan karena mereka yang mau bangkit dari keterpurukannya. Kalau kalian perhatiin ya intinya tiap-tiap dari mereka ini ya berawal dari mencari sosok Valentina Allegra de Fontaine yang hopefully bisa ngasih mereka purpose, bisa ngasih sparks dan tujuan ke hidup mereka. Dan ikhtiar mereka itu malah berakhir dengan mereka yang harus menghadapi Bob, aka The Sentry atau The Void. Yang mana menariknya kalau gue lihat, terlepas dari lore akuratnya, dari dia yang memang adalah karakter superhero komik yang memang udah ada, sebagai penempatannya di film ini pun, The Sentry sama The Void ini nih seolah-olah adalah manifestasi dari masalah kesepian, pengakuan, dan tujuan hidup itu tadi. Mulai dari alasan gimana Bob bisa dapat kekuatannya, hingga sosok The Void yang hitam itu yang jadi simbolisasi dari keharusan Bob untuk tetap survive walaupun punya kesepian dan depresi yang memendam dia. Entah Thunderbolt ataupun Bob, mereka itu sama-sama mencari tujuan dalam hidupnya yang kesannya tuh hampa dan sepi. Menarik lah gue bisa melihat benang merah yang filosofis dan humanis ke dalam cerita film Marvel gitu. Walaupun barusan gue jelasinnya tuh kayaknya film ini filosofis banget, tapi memang patut diakui film ini bukanlah tipikal film yang memaparkan cerita dengan kompleksitas cerita ataupun kedalaman karakter yang dalam. Tapi menurut gue bisa aja itu diraih kalau misalnya Thunderbolts ini menjadi sebuah format series berkepanjangan. Ya bayangin lah kalau misalnya dia episodik sekitar 8 jam atau lebih, mungkin arc tiap karakter bisa aja dieksplor lebih jauh.
Jadi ya selama kita nonton, gue ngerasa tentu aja karakter-karakter di film ini nih perlu pemahaman yang harus kita dapetin dari film-film MCU lainnya. Mulai dari Ghost di film Ant-Man and Wasp, atau Yelena Belova dari film Black Widow, abis itu nyampe ke Hawkeye, abis itu US Agent yang harus kita lihat dari Falcon and the Winter Soldier, Taskmaster juga yang gue lupa gue sebutin, dan Red Guardians, ya intinya Red Guardians, Yelena, sama Taskmaster jadi satu paket lah dari film Black Widow gitu ya. Jadi ya kalau mau diukur sebagai Thunderbolt sebagai satu film aja gitu ya, pastinya menurut gua mereka nggak akan bisa memperlihatkan kedalaman karakter selayaknya konteks mereka di MCU yang sesungguhnya. Nah jadinya untuk nge-support struggle itu tadi, film ini malah jadinya pakai tipikal penulisan dialog yang juga tidak hanya menggerakkan obrolan antar mereka, tapi juga berusaha untuk ngasih konteks karakter. Walaupun jadinya memang kurang natural. Ketika mereka ngobrol, jadi ya ada karakter contohnya kayak gue lupa siapa ya. Kita anggaplah US Agent, dia ngobrol sama Dia ngobrol sama Yelena, dan Yelena bilang kayak, oh lo Captain America kedua ya yang cuman aktif selama 2 detik. Yang abis itu lu merusak itu semua dengan lu ngebunuh orang di depan umum. Nah itu maksudnya. Nah jadi memang jadinya sayangnya film ini tidak memakai show don't tell untuk memberikan konteks-konteks karakternya, dan sebagian besar itu kayak kesannya memang terlalu didikte. Bahkan nggak cuma ke konteks karakter, tapi ke dinamika-dinamika perasaan, kesedihan-kesedihan, struggle-struggle dari karakter-karakter itu juga ya nggak sedikit lah yang didikte lewat dialog. Walaupun menurut gua dialognya juga itu untungnya karena mereka memang mengandalkan komedi ironis dari mereka-mereka, jadinya ya sangat-sangat bisa dinikmatin lah, walaupun banyak diktenya, tapi ya kita ngerti itu gimana cara mereka interaksi. Dan yang bikin gue happy di film ini adalah hampir semua bagian punya penceritaan yang harusnya menurut gue konsisten ya. Konsisten, nyaman, dan seru untuk dinikmatin. Of course, kayak gue bilang tadi, film ini banyak banget momen komedik yang itu tadi komedi ironis, tapi menurut gue mereka jauh lebih on point lah untuk nentuin kapan mereka harus ngeredam komedi-komedi yang jadi jualannya mereka itu. Dan yang kayak gue bilang tadi, keuntungan dari film ini adalah dia punya privilege untuk bikin komedi di film ini rasanya malah jadi kayak ironis. Jadi ketika banyak banget beat-beat yang memancing tawa, kalau kita perhatiin lagi dialognya, sebenarnya itu adalah beat-beat komedi yang meng-highlight ironi pada karakter-karakternya. Kayak gimana cara Red Guardians ngoceh gak jelas, bagaimana Yelena ngeriaknya. Itu justru beberapa di antara mencerminkan kekurangan mereka gitu dalam menyikapi kehampaan dan yang tadi gue sebut itulah. Dan ajaibnya kalau dipikir-pikir sebenarnya resolusi dan sequence akhir dari film Thunderbolt ini kalau kalian lihat tuh ya sama-sama khutbah no jutsu, sama kayak Captain America Brave New World gitu. Cuman yang terus gue pikirin sampai gue selesai nonton tuh memang adalah kenapa film ini bisa work sedangkan Captain America Brave New World tuh sampai jadi meme gitu. Setelah gue pikir-pikir, menurut gue jawabannya adalah ya karena memang film ini nih bukan sebuah film aksi menyelesaikan masalah dan semacamnya gitu. Bukan menyelesaikan masalah geopolitik dunia Marvel. Tapi justru film ini adalah tentang perjalanan spiritual karakter-karakternya. Awalnya kita mikir, oh ini adalah film tentang menghentikan rencana licik Valentina Allegra de Fontaine gitu kan, untuk menghabisi semua orang-orang yang pernah dia jadikan sebagai agentnya dia gitu. Tapi sering berjalannya film, gue lihat ya sebenarnya ini bukan intinya. Film ini lebih ke perjalanan spiritual Yelena dan karakter-karakter lainnya dalam mengeksplorasi depresinya mereka. Sepanjang film gue lebih nungguin gimana cara tiap-tiap dari mereka. Sebenarnya lebih ke mereka yang menjadi pusat seperti Yelena dan juga Bob untuk bisa berdamai. Gue suka loh sequence alam goibnya mereka gitu ya, ketika harus menyelesaikan masalah di klimaksnya. Itu kesannya tuh kayak perjalanan spiritual, like literally gitu. Dan gimana cara mereka pindah di ruang demi ruang itu menurut gue kreatif juga sih. Sebenarnya generik tapi kayak generik tapi ada seninya gitu. Tapi ya gue nggak tahu ya apakah ini adalah sebuah bias yang muncul karena gue benar-benar menikmati production value-nya atau gimana. Cuman menurut gue ya ini adalah salah satu atau satu-satunya film Marvel yang
apa ya, kesannya simple, tapi kalau kita lihat itu filosofis dan simbolis gitu. Mulai dari konflik yang diangkat sampai karakter yang ada gitu, khususnya seperti The Sentry dan juga The Void ini. Dan kalau ditanya apa yang paling gue suka dari production value film ini, tentu saja itu ada di, menurut gue saling sinergis ya, cuman yang pengen gue highlight adalah visual sama audionya. Entah karena gue apa ya, didoktrin oleh yang katanya banyak apa ya, staff film-film A24 yang terlibat di sini atau gimana, cuman gue ngerasa warna di film ini enak aja gitu. Mulai dari color gradingnya sampai color palette, kostumnya mereka. Gara-gara itu gue jadi ngerasa kostumnya Ghost, si Ava di film ini terlihat sangat-sangat keren gitu. Bentuk jubahnya dan helm putihnya yang simple tapi menurut gue futuristik dan itu keren banget. Pokoknya kalau kalian rendengin, kalian rendengin karakter-karakter Thunderbolts dengan kostumnya di film ini, di satu set tertentu gitu, bahkan di hampir semua setnya, entah kenapa itu kelihatan enak banget. Khususnya ketika dikubah ya, lightingnya juga enak gitu. Gue gak pengen soto, cuman intinya enak aja itu di bagian situ tuh, kayak enak banget dipandang. Nah, untuk soal soundtracknya sendiri gitu kan, gue cukup penasaran sih siapa yang nge-compose film ini gitu. Kalau nggak salah nama itu Soundlux, dan setahu gue baru denger gitu dia. Bahkan di film Marvel pun dia baru ini gitu kayaknya turun tangan. Dan ketika gue liat, ya bener di YouTube Music dia baru 46 subscriber. Dan sebagian besar musiknya tuh kayak apa ya kesannya tuh. Kalian bisa tahu itu formula yang umum gitu untuk sebuah soundtrack film, tapi kalian bisa menemukan ada sesuatu yang beda gitu dari composingnya itu gitu. Apalagi main theme Thunderbolts ya gitu, yang gue rasa intronya itu adalah versi minor dari soundtrack Avenger. Mungkin satu aja gitu mah. Gue suka sih hampir semua komedi di sini menurut gue hit untuk ke gue ya. Salah satu yang gue suka tadi karena gue lagi ngomongin soundtrack, gue suka momen entrance-nya Bucky Barnes, dan gue suka ketika US agent yang gue tahu dia berkonfrontasi banget sama Bucky di series gitu ya. Tiba-tiba begitu ngelihat dia kayak happy banget, yeah Bucky gitu. Begitu ikutan mau diledakin kayak, oh Bucky, oh shit gitu. Itu simple generic tapi hit aja gitu, dan menurut gue itu adalah salah satu yang dirindukan sih di film Marvel gitu. Jadi ya intinya Thunderbolts ini menurut gue adalah sebuah perjalanan spiritual ya dari karakter-karakter yang ada di film ini dengan benang merah serupa, yang menurut gue justru itulah yang jadi poin plus dari bonding karakter-karakter di sini gitu. Berpotensi untuk punya interaksi yang lovable. Lu nggak perlu pedalaman karakter yang gimana-gimana banget gitu ya, khususnya kayak karakter Ava di sini. Dia kurang dieksplor lebih lanjut lagi gitu ya. Tapi ya mereka adalah sesuatu yang sangat pengen kita nantikan ke depannya, gimana interaksi mereka gitu. Tipikal interaksi-interaksi nggak kompak yang bodoh gitu. Sebelum penutup, gue kaget ketika gue ngelihat kredit musiknya gitu. Ada satu tiba-tiba Fantastic Four The First Step original soundtrack. Gue mikir, kapan lagu itu dipakai gitu? Gue curiga, apakah di after credit scene nih gitu? Bener aja kan tiba-tiba mereka jadi The New Avengers kan. Tiba-tiba begitu ada informasi, di situ ada kata-kata terdeteksi pesawat ekstradimensional lah. Udah itu gue udah tahu kayaknya ke arah situ. Beberapa tadi kemudian bener aja tiba-tiba ada suara instrumen yang dung 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 gitu, yang dung 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 dung. Yang ketika gue ngikutin promosi Fantastic Four, gue tahu betul itu soundtrack Fantastic Four, dan bener aja. Yang which is sebenarnya ini malah seolah-olah nge-spoilerin inti film Fantastic Four The First Step. Berarti sudah dikonfirm kalau misalnya The Fantastic Four nanti fix bakal pindah universe. Dan ya salah satunya itu adalah inti element of surprise terhadap plot yang cukup dinantikan, tapi malah di-spill di post credit, after credit. Mau seneng-seneng gue kayak oh shit gitu ketika di bioskop, tapi bodoh itu. Yaudah, sampai jumpa di film berikutnya. Semoga pemaparan gue kali ini tidak seberat bahasanya film Pengepungan Bukit Berduri gitu. Well, itu kata mamahku sih, dan juga ada yang komentar kayak gitu, dan gue harap yang komentar nonton ini dan kasih tahu sudah sesuai atau belum. Semoga dia menjadi subscriber dan tidak kabur setelah mendengar yaping saya yang gak jelas kemarin. Gitu aja sih. Ciao.